टैक्सी एयरपोर्ट। जिया तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ बिताए हर पल से एक सजा तो बेगाना कर गए। मुझे अपना हाथ दो। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Hamko Dewana Kargaye. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Aditya berhasil meluluskan mobil baru yang akan dijual oleh perusahaannya. Hal itu membuat atasan Aditya sangat senang. Terlebih, sikap supel Aditya yang membuatnya disukai banyak karyawan lain di kantornya. Aditya pun dijanjikan akan mendapatkan promosi dan akan diterbangkan ke Kanada untuk mempelajari mobil baru yang akan dijual di India. Namun Aditya terdiam dan mengatakan pesta pertunangannya hari ini dan ia telah menyiapkan cincin pertunangannya. Sementara Sonia dan keluarga besarnya telah berada di tempat pertunangan mereka. Sonia, yang merupakan desainer, sangat bangga dengan pakaian yang dipakainya adalah rancangannya sendiri. Aditya dan atasannya bergegas meninggalkan kantor untuk menuju tempat pertunangan mereka. Tak lama ia datang dan membuat keluarganya meracau karena keterlambatannya. Di acara puncak, Aditya malah melupakan cincin pertunangannya yang ia tinggalkan di meja kerjanya. Hal itu tidak diketahui oleh keluarga Sonia, hingga dengan cepat keluarganya membantunya menggantikan cincin Aditya dengan anting-anting yang digunakan oleh neneknya. Raut kecewa terpancar dari wajah Sonia, tapi keluarga besarnya mencoba meyakinkan kalau cincin yang dikenakan Sonia sangat cantik terselip di jari manisnya. Setelah acara pertunangannya selesai, Aditya dan Sonia mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka berbincang tentang rencana pernikahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah mengantar Sonia pulang, Aditya memutuskan untuk pergi dari rumah Sonia. Kepergian Aditya ke Kanada ditemani oleh Sonia. Di dalam perjalanan, Aditya mulai tahu kalau Sonia belum siap menikah dengannya dalam waktu dekat. Bahkan, ia mau menikah 5-6 tahun lagi. Of course. Di bandara, mereka berpisah karena Sonia akan pergi ke Paris untuk melanjutkan karirnya. Setibanya di bandara, Aditya dijemput oleh salah satu keluarga Aditya, namun mereka merasa kecewa ketika tahu Aditya yang biasa dipanggil Adi akan tinggal di apartemen bukan di tempat tinggal mereka. Setibanya Adi di apartemen, ia bertemu dengan Nawab yang berasal dari Pakistan dan akan tinggal bersamanya. Di Kanada, Adi langsung mengunjungi pabrik pembuatan mobil untuk bisa test drive mobil yang akan diturunkan ke tangan pelanggan. Adi dengan fokus mengendarai mobil tersebut hingga membuat atasannya menjadi kagum atas kepiawaian Adi. Setelah bekerja, Adi menyempatkan diri mengunjungi keluarga Rabi yang sedang menerima kedatangan Adi. Di depan apartemennya, Adi bertemu dengan Jia dan Adi mengajaknya untuk bisa mampir ke apartemennya karena ia mengotori baju yang dikenakan Jia. Dengan sangat terpaksa, Jia menerimanya walaupun ia malu. Di dalam apartemen, Adi dan Jia langsung terlihat akrab. Di pihak lain, Jia yang memiliki tunangan bernama Karan tidak merasa bahagia karena Karan tidak pernah menyempatkan diri untuk menemaninya dalam setiap kesempatan. Kali ini, Jia dan Aditya kembali bertemu dan menyempatkan diri untuk berkenalan dan menghabiskan waktu sore ini bersama-sama. And you? What do you do? Where's Karan? Oh, as usual, meeting. Nawab yang tahu Adi mulai jatuh cinta kepada Jia mencoba meminta Adi untuk bisa mengatakan semua perasaannya kepada Jia. Namun saat mendengar Jia mengaku akan bertunangan bulan ini, Adi pun mengakui kalau ia akan menikah 15 hari setelah pernikahan Jia.
Di tengah-tengah pesta di salah satu bar itu, keduanya malah terbawa perasaan seolah-olah mereka adalah pasangan kekasih. Jia yang takut tenggelam dalam jalan yang salah mencoba meninggalkannya. Namun Adi berhasil menemuinya dan menawarkan jasanya untuk mengantar Jia sampai ke hotel. Namun Jia menolak walaupun ia ragu, hingga akhirnya Adi berhasil membujuk Jia untuk bisa diantarkan olehnya. Keduanya benar-benar merasa bahagia, terlebih ketika mereka menumpangi kereta kuda untuk bisa tiba di hotel Jia. Hingga mereka menemukan beberapa persamaan yang sering dilakukan saat di Mumbai. Jia yang turun lebih dulu dari kereta kuda tersebut malah terjebak dalam perampokan. Adi yang masih mengikutinya langsung mencoba membela Jia. Melihat hal itu, Jia merasa sedih karena takut Adi terluka. Setelah berhasil menaklukkan mereka, Adi mencoba menenangkan Jia dan mengantarnya benar-benar sampai ke hotel. Dengan berat hati, Jia mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan Adi seorang diri di depan pintu hotel. Namun setibanya di hotel, bayang-bayang pertemuannya dengan Adi terus bergelayut hingga ia benar-benar merasakan jatuh cinta pada Adi tidak bisa ia pungkiri. Mobil luncuran terbaru dari perusahaan tempat Adi bekerja mulai diperbaiki untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Namun lagi-lagi Jia menemui Adi di kantornya. Adi mencoba mengalihkan Jia karena atasannya sedang tidak baik-baik saja. Jia yang paham dan ingin terus bersama Adi mencoba mengalihkan perhatian atasannya hingga membuat atasannya berhasil tersenyum. Adi mengundang Jia di hari ulang tahun anak kerabatnya. Semua merasa senang melihat kebersamaan Jia dan juga Adi. Namun mereka merasa bingung karena Adi begitu akrab dengan Jia padahal Adi telah bertunangan dengan Sonia. Di tengah perjalanan pulang, Adi merasa kikuk ketika satu mobil dengan Jia. Kali ini Jia menemani Aditya balapan mobil, dan Nawab yang tengah sakit tidak bisa menjadi navigatornya. Dengan yakin, Jia mencoba menjadi navigator Adi dan hal itu sangat membuat Adi merasa senang, begitupun juga dengan Jia. Walaupun ini adalah kali pertama untuknya bisa ikut dalam balapan mobil, hingga Adi berhasil memenangkannya. Adi yang lelah berkendara membuat Jia mengendarai mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan, Jia merasa lelah dan membuatnya terlibat kecelakaan. Mobil mereka tertutup salju dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu hingga pagi tiba dan petugas datang membantu mereka. Keduanya pun mencoba tidur untuk menghilangkan lelah yang ada di tubuh mereka. Namun, keduanya malah terhanyut dalam perasaan masing-masing. Hingga Adi berjanji Jia tidak akan pernah merasakan kehilangan. Keesokan harinya, Adi mencoba keluar dari mobilnya dan menyingkirkan salju yang menutup seluruh permukaan mobilnya. Namun ketika ia keluar dari mobil tersebut, ia sangat terkejut karena melihat keindahan salju yang mirip sekali dengan Kashmir. Keduanya pun melanjutkan perjalanan karena jalan telah terbuka. Setibanya di hotel, Adi meminta Jia untuk menemaninya makan. Namun Jia yang tak kunjung datang membuat Adi mendatangi kamar Jia. Ia terkejut ketika melihat Karan ada di dalam kamar tersebut dan dengan cepat Adi mengaku dirinya sebagai room service. Namun perlakuan kasar Karan membuat Jia merasa sedih. Karan yang merupakan pebisnis besar di London membawa Jia untuk bertemu dengan rekan bisnisnya di sebuah hotel. Namun Jia merasa tidak nyaman dan beranggapan Karan tidak akan menikahinya. Jia memilih keluar dari hotel tersebut dan terjebak dalam hujan deras dan memilih untuk mengunjungi Adi yang masih ada di apartemennya. Jia meminta maaf atas kesalahan yang telah ia buat. Mendengar hal itu, Adi mencoba menghibur dan membiarkan Jia menempati kamarnya malam ini karena hujan belum juga reda. Namun Jia yang tidak bisa memejamkan mata memilih menemani Adi yang masih menonton TV. Hingga akhirnya Jia tidur di pelukan Adi. Jenny yang merupakan asisten pribadi Jia mulai mencium Jia jatuh cinta kepada Adi. Dengan yakin, Jia pun mengakuinya, namun Jenny mencoba menyadarkan kalau yang dilakukan Jia itu adalah salah dan mengatakan kalau Karan adalah orang yang berbahaya bila dilukai. Mendengar hal itu, Jia tidak peduli karena ia benar-benar mencintai Adi. Namun tiba-tiba Karan muncul dan langsung memeluknya dari belakang serta meminta maaf atas kesibukannya malam tadi. Adi yang sudah benar-benar mencintai Jia merasa bahagia dan menceritakannya kepada Nawab. Namun ia merasa khawatir kalau Jia akan terlibat masalah bila berhubungan dengannya. Di hotel, Jia terkejut ketika melihat kehadiran Karan yang tiba-tiba ada di kamar hotelnya. Padahal ia baru saja ingin menemui Adi yang telah menunggunya di restoran depan hotelnya. Namun, saat Karan tahu kalau Jia tidak memikirkannya, Karan menghancurkan semua barang-barang yang ada di hadapannya. Tak lama ayah Jia datang dan menegur putrinya yang menceritakan semua tentang keluarganya pada Adi malam itu.
Jia terdiam. Ia tidak menyadari kepergiannya malam itu ke apartemen Adi diketahui oleh wartawan yang langsung mencuri dengar pembicaraan mereka. Ayah Jia tanpa pikir panjang langsung meminta Jenny untuk memesankan pesawat agar Jia bisa kembali ke Mumbai malam ini juga. Adi tetap menunggu Jia hingga larut malam dan Jia tidak menghiraukan telepon yang masuk di teleponnya. Keesokan harinya Adi baru tahu kalau Jia pergi ke bandara pagi ini. Dengan cepat ia mencoba menyusulnya ke bandara. Ia berlari mencari keberadaan Jia di dalam bandara itu. Hingga akhirnya ia menemukan Jia masuk ke toilet. Dengan cepat Adi menemui Jia, namun Jia mencoba menghindarinya. Ia marah karena merasa dikhianati dan menuduh Adi yang menceritakan semua tentang keluarganya kepada media. Adi yang tidak mengerti benar-benar terkejut ketika membaca surat kabar tersebut dan dengan cepat ia melakukan pembelaan. Namun Jia yang sudah terlanjur kecewa pergi begitu saja meninggalkan Adi sambil terus menangis. Sementara Adi hanya bisa memandang kepergian Jia bersama Karan. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika Sonia yang datang memeluknya. Sonia mengatakan ia sengaja memberikan surprise untuk Adi. Namun Adi sama sekali tidak menunjukkan kegembiraannya ketika melihat Sonia bersenda gurau dengan Rabi dan istrinya. Bahkan ia bersikap sangat dingin kepada Sonia yang merindukannya. Sonia mulai menyadari kalau ia benar-benar mencintai Adi dan memutuskan untuk mempercepat pernikahan mereka dan tidak ingin lagi berpisah. Nawab yang tahu tentang apa yang terjadi pada Adi meminta maaf tentang semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia mengaku kalau dirinya lah yang menceritakan pada temannya yang merupakan seorang jurnalis tentang Jia dan keluarganya saat ia mabuk. Ia tidak menyangka kalau semua ceritanya akan dimuat di pemberitaan. Namun mereka tidak menyadari kalau pembicaraan itu didengar sempurna oleh Sonia yang langsung merasa sedih. Air matanya menetes mendengar semuanya, sementara Adi sendiri mulai sibuk untuk bisa benar-benar melupakan Jia dari dalam hatinya. Ia sadar, ia salah tapi ia tidak bisa menolak cinta yang hadir dalam hidupnya. Keduanya pun memutuskan untuk kembali ke India termasuk keluarga Rabi yang ikut bersama mereka. Semua keluarga menyambut bahagia kedatangan Adi yang tiba-tiba menangis saat memeluk ibunya. Istri Rabi yang juga tahu kalau Adi mencintai Jia mencoba menyadarkannya kalau Jia hanyalah masa lalu dan yang terpenting sekarang adalah menikah dengan Sonia. Ia mengungkapkan kalau rencana Tuhan lebih indah karena Jia pun telah akan menikah dengan Karan, tunangan sebelum bertemu dengan Adi. Tak lama Sonia menelponnya di tengah kesibukannya mempersiapkan acara pernikahan kliennya yang sudah ia siapkan dari Paris. Ia meminta Adi untuk datang. Adi mencoba menolak, tapi Sonia memaksanya untuk bisa datang tanpa alasan apapun. Adi datang menemui Sonia dan membawakan baju yang tertinggal di rumahnya. Namun tanpa disadari, ia kembali bertemu dengan Jia, yang merupakan klien Sonia, dan baju yang dibawa Adi adalah gaun pernikahan Jia dengan Karan. Melihat Adi, Jia benar-benar terkejut. Sonia dengan cepat memperkenalkan Adi sebagai tunangannya. Tak lama Sonia juga memperkenalkan Adi pada Karan yang baru saja datang menemui Jia. Dalam kesempatan itu, Karan juga mengundang Sonia dan Adi untuk bisa datang ke pesta pernikahannya. Nawab yang mabuk mulai meracau pada Jenny tentang perasaan Adi dan juga Jia. Ia juga yang menceritakan kalau dirinya yang telah melakukan kesalahan bukanlah Adi. Jenny langsung menceritakan hal ini kepada Jia dan ia menyesal telah memengaruhi Jia kalau Adi yang menceritakan semuanya kepada media. Namun Jia mendengar hal itu merasa sudah tidak punya harapan karena ia telah menikah. Jenny meminta Jia untuk mengejar cintanya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Jia mengingat semua kebersamaannya dengan Adi sebelum semua menjadi kesalahpahaman. Jia mencoba menemui Adi. Ia mengungkapkan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri bila tidak bertemu dengan Adi sekarang. Sambil menangis, ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Namun Adi meminta izin melupakan semuanya dan menjadikan ini sebuah kenangan mereka. Dengan perasaan sangat sedih, Jia mau semuanya terulang lagi dan di kehidupan nanti mereka bisa bersama. Adi menangis mendengar semua perkataan Jia hingga mereka pun berpelukan. Namun mereka tidak menyadari kalau Karan telah mendengar semuanya. Ia mendekati keduanya. Karan mencoba berbicara dari hati ke hati kepada Jia. Namun Jia mengungkapkan kini Karan adalah yang terpenting baginya. Mendengar hal itu, Karan merusak semua perlengkapan pernikahan mereka. Ia merasa gagal karena tidak bisa dicintai oleh Jia seperti Jia mencintai Adi. Karan menemui Adi dan berbicara padanya. Ia mengatakan Adi sangat beruntung karena Adi dan keluarganya masih bisa hidup setelah berbuat salah kepadanya. Karena ia sadar tidak bisa menghapus kenangan dan cinta Jia kepada Adi. Sonia pun mendengar percakapan Karan dan juga Adi. Melihat Sonia, Adi mencoba meminta maaf karena ia tidak bisa mengendalikan dirinya.
Adi dan Nawab memutuskan untuk pergi dari tempat itu, namun di tengah perjalanan mereka, Adi melihat sebuah mobil mengalami kecelakaan. Adi mendekati mobil tersebut dan melihat Jia menjadi korban dalam kecelakaan ini. Melihat Adi, ia meminta Adi pergi meninggalkannya, tapi Adi tidak mau. Ia tetap meminta Jia mengulurkan tangannya karena ia takut mobil tersebut akan meledak. Namun tubuh Jia yang tersangkut di dalam mobil membuat keduanya berusaha untuk membukanya. Hingga minyak yang tumpah telah menyambar mobil lain dan ledakan pun terjadi. Tak lama Karan dan teman-temannya datang. Mereka mencoba membantu Adi, tapi Adi menolak karena Jia masih tersangkut di mobilnya. Jia meminta Adi pergi dari tempatnya. Karan hanya terdiam tanpa mau membantu keduanya sampai wartawan datang dan mengambil gambar mereka. Adi mencoba menenangkan Jia dan membawanya kembali kepada Karan. Ia mencoba menasihati Karan untuk tidak menyia-nyiakan Jia karena Jia akan selalu mengabdikan hidupnya kepada Karan. Jia hanya bisa menangis memandang kepergian Adi. Sementara Karan yang memeluk Jia tiba-tiba memutuskan kalung suci yang terikat di leher Jia. Tak lama ia memanggil Adi dan menunjukkan kalau kalung tersebut telah ia putuskan. Ia menyesal karena telah memaksa Jia untuk menjadi istrinya karena ia tahu Jia tidak lagi mencintainya. Jia dan Adi hanya bisa terdiam dan Karan mengantarkan Jia ke arah Adi. Melihat hal itu, Yashvardan menegurnya dan meminta Karan mencabut kembali tindakannya. Tapi Karan menolak karena ia tahu Jia ditakdirkan untuk Adi. Nawab yang melihat hal itu hanya bisa menangis bahagia karena akhirnya mereka bisa bersatu. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Humko Dewara Kargaye. Adi dan Jia akhirnya dapat bersatu setelah rintangan dan kebingungan yang mereka alami dalam hubungan keduanya. Karan yang sempat menjadi penghalang di antara hubungan Adi dan juga Jia akhirnya mengalah dan mengerti bahwa Jia sudah tidak mencintainya lagi. Ia pun menenangkan Jia untuk mendapatkan cinta sejatinya, yaitu Adi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.